Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang selalu menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, serta amalan beliau dan spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulurku? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati, lawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan malam hari ini kami ingin menceritakan tentang amalan sholat duha dan juga sejarah singkat Syekh Majagung. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menyebarkan video dari Saumas 81, saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki di dunia ini, serta diberikan keselamatan di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum beranjak untuk menceritakan tentang Syekh Majagung, alangkah lebih bijaknya kita bertawasul untuk beliau, memberikan surat Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Ketika saya berjalan mengunjungi makam Syekh Majagung, di situ terdapat sebuah pohon, simbol dari alam yang menandakan bahwa dulunya seseorang yang berada di bawah pohon tersebut suka menolong sebagai pengayom bagi masyarakat di masa hidupnya beliau. Bukankah seperti itu yang harus kita bicarakan kepada anak cucu? Jika yang kita bicarakan bahwa pohon besar itu banyak penunggunya, Nyai Renggong atau apapun itu, ya pasti nanti akan menjadi sepi para makam-makam orang tua kita yang soleh dan soleha, karena sudah ditakut-takutin terlebih dahulu, kecuali bagi yang imannya kuat. Kan pertanyaan seperti itu ya para sedulur. Jadi harus lebih berpikir positif bahwa dimanapun makam yang terdapat pohon besar, berarti dulunya beliau ada sebagai pengayom atau penolong bagi banyak masyarakat di wilayahnya ketika beliau masih hidup di dunia. Baik, kita lanjut para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut babat sejarah Klayan di Gunung Gajah, Syekh Bayanullah ternyata telah berganti nama menjadi Penjaratan. Tetapi saat ia menanam jagung, namanya menjadi Syekh Majagung atau Syekh Jagung, atau Kiders jika sedang menuai nau. Suatu ketika Kiders sedang bersenandung seraya memahat nau, datanglah Syarif Hidayah. Kiders kagum melihat kemampuan kalimat syahadat yang dapat merontokkan buah pinang dan mengubahnya menjadi emas, dan ia berkeinginan untuk berguru kepadanya. Makam Syekh Majagung berada di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Dalam sejarah babat Cirebon, Syekh Majagung bersama Syekh Lemak Abang dan Syekh Bentong termasuk kelompok 9 wali. Maulana Akbar atau Ki Gede Penderesan atau Pangeran Penjarakan, julukan lainnya dari Syekh Majagung.
Ia saudara Syaidatul Kahfi dan menikah dengan Nyi Wandasari, putri penguasa Sidapurna, Prabu Surayana, anak selir Raja Wastu Kencana. Bagaimanakah lokasi makam dari Syekh Majegung? Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi lokasi dan suasana dari makam Syekh Majegung. Ketika saya berada di sana bertanya kepada para penjajah warung di sana dan juga warga sekitar, pendatang di situ ya, bukan dari penduduk aslinya, banyak yang tidak tahu tentang sejarahnya. Makanya saya mencari dari babat-babat sejarah Cirebon dan juga dari buku-buku yang lainnya. Dalam catatan sejarah yang berbeda disebutkan bahwa Sunan Majegung atau Mujo Agung atau Maulana Ali Mukid atau Raden Alim Abu Hurairah masih punya hubungan saudara dengan Sunan Ampel. Sementara bukti lain menyebutkan Syekh Majegung ialah putra Ratu Dwarawati, istri Ratu Brawijaya. Begitulah sejarah merentang panjang para sedulur. Kita yang hidup di awal baru tertelan oleh jarak yang begitu jauh. Dan segala yang tampak di belakang tinggal noktah yang nyaris tak terlihat. Untuk amalan sholat duha, ketika saya didapat dari sepuh, Syekh Majegung melakukan sholat duha minimal 12 rakaat. Ada perbedaannya, yaitu ketika melakukan di rakaat pertama sholat duha, setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca ayat kursi sebanyak 11 kali. Ketika di rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Lalu beliau salam ketika melakukan 2 rakaat sholat duha, beliau salam dan bangkit kembali sampai 12 rakaat. Seperti itu para sedulur. Moga-moga bermanfaat untuk diri saya pribadi tentunya, dan juga untuk para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Itu saja para sedulur yang bisa saya berikan di kesempatan pertemuan kali ini. Mohon ampura jika ada salah munalan muni pula dalam penyampaian sejarah tentang beliau dan juga amalan tentang beliau. Kula mohon ampura sedalam-dalamnya. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.